传册上没有他的名字呀，字典封来的，这么快，我还没来得及出剑就死了！哒哒哒哒哒。Halo semuanya, gimana kabarnya? Baik kan? Pasti dong. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur dongeng series yang berjudul Ping. Di video kali ini kita akan melihat Fang Han yang akan melakukan ujian masuk murid luar sekte Yuwa. Yuk, tanpa berlama-lama, kita langsung gas ke alurnya. Di video sebelumnya terlihat Fang Xingxue yang menemui Fang Han lalu memberikan formulir ujian murid luar sekte Yuwa yang membuat Fang Han sangat senang. Esok harinya, terlihat calon murid luar sekte Yuwa begitu banyak yang sedang diabsen satu persatu oleh dua orang murid luar. Salah satu murid mengatakan kalau makin lama makin buruk kualitas murid yang mendaftar. 现在这些外门考核弟子越来越不像样喽。好的，收录。东西，羽化门外门子弟考核。算了，走了。 Sekarang giliran Fang Han maju. Murid itu sedikit heran dan melihat murid di sebelah yang sibuk mencari nama Fang Han di daftarnya. Setelah mengetahui kalau calon murid di depannya berasal dari keluarga Fang, murid tersebut langsung mempersilakannya masuk, namun kemudian murid satunya memanggil Fang Han karena ia tidak menemukan nama Fang Han di daftar para calon murid. Tapi temannya menghentikan tindakannya barusan dan mengatakan kalau murid barusan dari puncak Petirungu, yang dimana itu adalah kediaman Fang Xingxue. Dan ternyata berita tentang Fang Xingxue yang telah membunuh 8 murid ketika di gerbang sekte Yuwa kemarin sudah tersebar, dan menyuruh temannya untuk tidak mencari gara-gara dengan keluarga Fang Xingxue dan membiarkan Fang Han masuk begitu saja. Yang sepertinya murid tersebut seperti kurang suka dengan Fang Xingxue. Di dalam, Fang Han sangat senang karena sekarang dirinya berkumpul dengan orang-orang hebat dari berbagai dinasti kerajaan, ya di mana posisinya sekarang sama seperti mereka, yaitu sama-sama calon murid luar sekte Yuwa. Kemudian datang Hong Yi. Hong Yi mengira kalau Fang Han datang secara khusus untuk melihat dirinya melakukan ujian, tapi Fang Han mengatakan kalau kemarin dirinya diberi kuota ujian murid luar oleh Nona Besar atau Fang Xingxue, dan sekarang dirinya akan mengikuti ujian sama seperti yang lainnya. Tapi Hong Yi sedikit curiga dengan perlakuan Fang Xingxue terhadap Fang Han, dan ia mengira kalau tujuan Fang Xingxue yaitu untuk menyingkirkan Fang Han. Tapi Fang Han menyangkal perkataan Hong Yi barusan, dan ia mengatakan kalau Fang Xingxue satu-satunya orang yang dalam keluarga Fang yang tidak memandang status seseorang. Tapi sekali lagi Hong Yi tidak percaya dengan apa yang diucapkan Fang Han barusan, dikarenakan ujian murid luar sangat berbahaya dan kekuatan Fang Han tidaklah cukup untuk melewati ujian murid luar, dan akan berbahaya nantinya bahkan sampai kehilangan nyawa. Lalu berniat membawa Fang Han pergi, tapi Fang Han tidak mau dan ia yakin kalau dirinya pasti bisa melewati ujian murid luar. 胡说，那他怎么会让你来送死？不，你知不知道考核内容？听我的，快走，现在还来得及。几斤几两自己不清楚吗？ Fang Qingwei yang melihat Fang Han ada di situ, ia bertanya-tanya kenapa Fang Han bisa ada di sini dan ingin mengusirnya, tapi ujian murid luar sudah dimulai. Dan terdengar suara monster dari dalam gua yang ada di situ. Tetua yang ada di situ mengumumkan kepada semua calon murid kalau menjadi murid luar tidaklah mudah, dan bukan hanya bersenang-senang dengan bangau terbang saja, tapi berjuang dengan keras dan pelatihan yang berat untuk menjadi seorang kultivator sejati. Lalu terlihat salah satu peserta sedang membicarakan boneka mistis yang dimurnikan oleh iblis bawah tanah, yaitu boneka yang dipakai untuk ujian murid luar sekte Yuwa sekarang. Dan semua orang mengetahui kalau boneka tersebut sangat brutal dan kejam, membunuh orang tanpa belas kasihan. Hong Yi menjelaskan ke Fang Han kalau para tetua sekte Yuwa sudah menghapus tiran dalam boneka tersebut dan hanya menyisahkan insting haus darahnya saja, yaitu brutal dan kejam, yang membuat boneka tersebut hanya tahu bertarung dan membunuh saja, tidak memiliki pikiran untuk belas kasihan. Lalu menyuruh Fang Han berpikir ulang untuk keluar dari arena ujian sebelum terlambat. Tapi Fang Han tetap tidak mau dan ia mengatakan kalau masih ada kamu yang melindungiku.
yang membuat Hong Yi sedikit kesal karena melindungi peserta lain dalam ujian tidak diperbolehkan. 你这个木鱼脑袋，这小子还真不要脸！再说，不是还有你保护我的吗？长智上我怎么保护你啊？ Pelaksana ujian kemudian memilih kartu peserta yang akan memulai ujian terlebih dulu, dan nama peserta tersebut adalah Liu Miao. Hong Yi ternyata mengenal Liu Miao dan ia mengetahui kalau Liu sudah berada di ranah fisik tingkat 5, dan senjata yang dibawanya juga bukan senjata sembarangan. Tapi meskipun Liu memiliki kemampuan yang lumayan, Hong Yi tidak yakin kalau Liu akan lolos dari ujian kali ini. Terlihat Liu yang begitu sombong yang ingin buru-buru untuk bertarung melawan boneka mistis, dan ingin segera mengalahkannya. Tak lama kemudian boneka tersebut muncul. Di awal pertarungan Liu sudah dihajar habis-habisan sama boneka mistis yang langsung ingin membunuhnya. Tapi Yuan dengan sigap langsung menolongnya, yang dimana tugasnya adalah menyelamatkan calon murid yang gagal dalam ujian supaya tidak terbunuh. Yuan kemudian masuk ke arena dan memperkenalkan diri ke semua orang, kalau dirinya akan membantu para murid yang gagal dalam ujian, dan Liu secara resmi telah gagal menjadi murid luar sekte Yuhua. Semua orang yang memiliki ranah kultivasi sama seperti Liu tadi memutuskan untuk pergi dari tempat ujian untuk mengundurkan diri. Hong Yi sekali lagi membujuk Fang Han untuk pergi seperti yang lainnya, karena takut kenapa-napa, tapi Fang Han tetap tidak mau dan ingin mengikuti ujian. Ujian terus berlanjut dan sejauh ini belum ada orang yang berhasil mengalahkan boneka mistis. Sampai akhirnya giliran Fang Han tiba. Hong Yi sangat cemas ketika nama Fang Han dipanggil, dan ia ingin meminjamkan senjata miliknya ke Fang Han, tapi Fang Han menolaknya. Orang dari keluarga Fang memberitahu ke Fang Qingwei kalau Fang Han begitu sombong karena tidak menggunakan senjata apapun, alias tangan kosong. Tapi Qingwei senang dengan hal itu, dan ia tidak sabar melihat Fang Han yang akan segera dihabisi oleh boneka mistis. Boneka mistis pun muncul dan tiba-tiba... 你伤得太重了。死得这么快？死了。我还没来得及出剑救。 Ternyata Fang Han masih bisa bertahan dari serangan tadi. Yuan merasa lega ketika melihat Fang Han yang berhasil selamat, tapi berbeda halnya dengan Fang Qingwei yang kesal karena Fang Han berhasil selamat. Tapi meskipun selamat, Fang Han seperti kewalahan melawan boneka mistis, tapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. Terlihat pil Jiu Qiao di dalam tubuh Fang Han yang mulai bereaksi, dikarenakan pertarungan melawan boneka mistis barusan yang memicu kekuatan pil Jiu Qiao. Dan secara mengejutkan, Fang Han langsung melakukan terobosan menjadi ranah fisik tingkat 7, membuat semua orang kagum dengan Fang Han yang melakukan terobosan di dalam arena. Dengan seketika kekuatan Fang Han meningkat secara drastis dan mulai menyerang boneka mistis secara agresif. Pada akhirnya Fang Han berhasil mengalahkan boneka mistis dan lolos dalam ujian murid luar. Terdengar suara peserta lain yang masih tidak percaya dan kagum karena Fang Han melakukan kenaikan kultivasinya di dalam arena. Hong Yi senang setelah melihat Fang Han yang berhasil lolos ujian murid luar. Tak lama kemudian nama Hong Yi dipanggil untuk segera memasuki arena. Hong Yi ternyata sangat populer di kalangan kultivator dan banyak orang yang mengenalnya. Dan semua orang tahu kalau Hong Yi memiliki bakat yang sangat hebat. Hong Yi langsung memulai pertarungannya dengan sangat santai dan dengan mudah bisa mengalahkan boneka mistis tanpa terluka sedikit pun. Ujian masih terus berlanjut dan terlihat Fang Qingwei yang juga berhasil lolos dan juga banyak murid yang gagal. Di kediaman Hua Tian, Yuan melaporkan ujian murid luar, yaitu dari 1000 lebih yang mendaftar, hanya 20 orang yang berhasil lolos, dan rata-rata orang yang lolos memiliki kemampuan biasa saja, dan tidak layak untuk direkrut menjadi bawahannya. Tapi ia mengatakan kalau ada satu murid yang cukup hebat bernama Fang Han,
yang berhasil mengalahkan boneka mistis dengan tangan kosong padahal masih berada di ranah fisik tingkat 7 atau nafas, dan juga berhasil menerobos ranah kultivasi di dalam arena. Jin Zita langsung mengingat kalau orang yang dimaksud barusan adalah orang dari puncak petir ungu, dan mengatakan kalau bocah itulah penyebab Fang Xingzue membunuh 8 muridnya, tapi Hua Tian tidak memberikan respon apapun. Yuan lalu mengatakan kalau Fang Han tidak memiliki jurus apapun, tapi setelah diamati saat ujian, Fang Han seperti memiliki kekuatan dalam tubuhnya yang tak terbatas. Dengan seketika Jin Zita langsung menebak kalau hal itu dikarenakan Fang Xingzue yang memberikan pil Jiu Qiao ke Fang Han. Dikarenakan ranah Fang Xingzue sudah berada di ranah ajaib yang pasti tidak memerlukan pil Jiu Qiao. Tapi Hua Tian menolak pendapat Jin Zita barusan, karena ia tahu kalau keluarga Fang sudah berkuasa bertahun-tahun di dinasti Li, yang pastinya mempunyai suatu teknik rahasia hebat yang bisa membuat seseorang bisa menerobos kultivasi dengan mudah. Selain itu, Fang Xingzue juga termasuk murid istimewa ketua sekte atau kesayangan, lalu menyuruh Jin Zita untuk tidak menuduh Fang Xingzue sembarangan kalau belum mempunyai bukti yang kuat, atau akan menerima akibatnya. Hua Tian kemudian memberikan pil Jiazi kepada Yuan karena telah bekerja dengan baik dan selalu memberikan informasi, lalu menyuruhnya pergi. 多谢大师兄。退下吧。 Jin Zita masih kurang puas dengan jawaban Hua Tian tadi, dan ingin segera balas dendam kepada Fang Xingzue karena telah membunuh 8 muridnya. Tapi Hua Tian sekali lagi menyuruh Jin Zita untuk tidak bertindak gegabah. Dan Hua Tian tahu kalau Jin Zita bekerja sama dengan murid sekte iblis, dan ia juga mengatakan kalau sebentar lagi sekte Yua akan bertarung melawan sekte iblis, yang dimana cepat atau lambat Fang Xingzue akan menggunakan harta berharga miliknya yang kemungkinan besar akan menggunakan harta milik Bai Haichan. Dan hal itu akan menjadi barang bukti kalau Fang Xingzue benar-benar bersalah, yaitu mencuri harta berharga milik Bai Haichan. Dan Hua Tian akan bertindak ketika ada bukti kuat yang mengarah ke Fang Xingzue. Kembali ke tempat ujian, tetua yang ada di situ mengucapkan selamat kepada calon murid yang berhasil menjadi murid luar sekte Yua. Terlihat Hong Yi yang menarik Fang Han dan memperkenalkannya kepada temannya, yaitu Tuan Muda Liu Kang dari kota Zhenyuan. Tetua itu lalu menunjukkan beberapa hadiah yang akan mereka dapatkan saat menjadi murid luar sekte Yua, yaitu baju sihir yang ditenun dengan 5 jenis sutra. Hong Yi mengetahui kalau kedepannya mereka akan mendapatkan tekanan dari para senior ataupun guru, dan ingin bekerja sama ke depannya agar bisa bertahan dari tekanan-tekanan atau orang yang mengganggunya. Liu Kang pun setuju dengan omongan Hong Yi barusan dan mau bekerja sama. Liu Kang kemudian mengatakan kalau dirinya mendapatkan beberapa informasi kalau beberapa hari ke depan akan ada latihan sekte dan ingin membentuk kelompok agar bisa saling melindungi. Tetua tadi melanjutkan penjelasannya, yaitu para murid luar akan mendapatkan 5 jimat yang sangat berharga. Fang Han tiba-tiba mengingat kebaikan Fang Xingzue. Tanpa dirinya, Fang Han tidak akan bisa mencapai tahap ini, dan ingin cepat-cepat pulang untuk segera memberitahukan kepada Fang Xingzue kalau dirinya berhasil menjadi murid luar sekte Yua. Fang Han terus memikirkan Fang Xingzue sampai-sampai dirinya tak sadar kalau Hong Yi sedang memanggilnya. Liu Kang sangat kagum dengan cara bertarung Fang Han tadi dan ingin menanyakan beberapa hal. Tapi Fang Han tidak mau menjawabnya sekarang dan buru-buru pulang. 不好意思啊，二位，不知能否为在下解惑？方兄与神力傀儡的战斗，让人叹为观。我要回紫殿峰一趟，先行告辞。 Di perjalanan Fang Han menyuruh bangau miliknya untuk cepat-cepat pulang, karena dirinya sudah tidak sabar ingin memberitahu pencapaiannya ke Fang Xingzue, yaitu berhasil menjadi murid luar sekte Yua. Di kediaman Fang Xingzue, terlihat Fang Qingwei yang juga ada di situ sedang melepas kangen kepada kakaknya. Lalu terdengar suara Fang Han yang memanggil nama Fang Xingzue dengan keras. Tapi setelah sampai, Fang Han langsung kaget setelah mengetahui kalau Fang Qingwei juga ada di situ, yang langsung memarahi Fang Han dengan sebutan budak. Hal itu membuat Fang Han kesal karena posisi Fang Han dan Fang Qingwei sekarang sama, yaitu sama-sama menjadi murid luar sekte Yua. 真是越来越无法无天了，如今更是随便闯入主人殿内。你这奴才，在方家时就不老实。姐姐，你怎么能把外门弟子考核的名？ Fang Han langsung melaporkan ke Fang Xingzue kalau dirinya berhasil lulus ujian tanpa menggunakan senjata apapun dan berhasil mengalahkan boneka mistis tanpa terluka. Perkataan Fang Han barusan langsung membuat Fang Qingwei marah karena ia berpikir kalau Fang Han sedang merendahkannya yang telah menggunakan senjata saat ujian. 要是换了我，定要让你再尝尝我鞭亏的姐姐对下人宽容，好生大胆！哼，这次定会把你打得服服帖帖。 Fang Qingzue mencoba menenangkan Fang Qingwei dan menyuruhnya untuk tidak marah-marah untuk hal sepele,
yaitu berurusan dengan bawahan atau budak. Kata-kata Fang Xingzue barusan langsung membuat Fang Han menjadi lemas, karena sebelumnya ia sudah berekspektasi tinggi kalau Fang Xingzue tidak akan merendahkannya lagi, tapi nyatanya masih sama seperti sebelumnya. Kemudian Fang Qingwei mengajak kakaknya untuk pergi ke tempat lain untuk berbincang-bincang. Terlihat Fang Han mencoba memberitahukan hal lain ke Fang Xingzue, tapi Fang Xingzue menyuruh Fang Han untuk memberitahukannya di lain waktu. 方寒，他日再演，先退下。 Fang Han dengan lemas melangkah keluar dan mulai sekarang dirinya tidak bisa tinggal di puncak petirung lagi, karena sekarang dirinya adalah murid luar. Dan cerita pun bersambung. Sekian, terima kasih. 我就要搬到卧仙院去住，外门弟子就不可以住在紫巅峰。小叔，大小姐。